cinta-Mu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Ba-do, ba-dee, ba-do, and do, and dee, do, va. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Ba-do-ba-dee-dee-doo-doo-dee-doo-va. Salam dan selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini, kami atas nama Persekutuan Doa Wilayah Maranatha yang bertugas dalam persekutuan doa ini, menyambut dengan penuh sukacita setiap saudara yang dengan penuh kesetiaan dan sukacita mengikuti persekutuan doa keluarga ini. Mari kita bersama dapat saling mendoakan agar setiap kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak memiliki mimpi ataupun pengharapan? Setiap kita tentu pasti memilikinya.
dan kita pasti berharap agar masa depan kita akan lebih baik daripada hari ini. Namun, kadangkala kita bisa mengalami kekecewaan ketika kita merasa apa yang kita mimpikan dan harapkan tersebut belum terwujud. Inilah yang akan menjadi tema kita di malam hari ini, yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya, dengan bacaan yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11. Melalui firman Tuhan yang nanti kita dengar, kita bersama tentu rindu dapat diingatkan di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat diberikan kesabaran dan tetap memiliki pengharapan di dalam setiap hal yang kita gumuli. Sebelum kita memasuki rangkaian persekutuan doa malam hari ini, mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara, kita meyakini bahwa di setiap langkah perjalanan kehidupan kita, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kini mari dengan penuh sukacita kita bersama menyanyikan, nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, maklumkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara, menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang wajar, yang menandakan kebergantungan kita pada Tuhan. Sebagai umat-Nya yang terbatas, maka kita perlu senantiasa bersandar kepada Tuhan. Namun kita perlu belajar bahwa dalam menyampaikan permohonan kepada Tuhan, maka yang terjadi biarlah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Seringkali kita tidak sabar atau memaksakan kehendak sehingga kita merasa Tuhan tidak menjawab permohonan kita. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan rangkaian persekutuan di malam hari ini, mari kita bersama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam persekutuan doa keluarga malam hari ini bersama-sama anggota keluarga kami, atau mungkin ada yang mengikuti persekutuan ini secara pribadi. Namun kami percaya persekutuan yang indah telah ada karena persekutuan ini sungguh terjadi di dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan,
agar melalui persekutuan ini kami beroleh damai sejahtera dan sukacita. Dan jika nanti kami mendengarkan firman Tuhan, itu bukan hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur melalui Mazmur 92 ayat 2 sampai dengan 5. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar firman Tuhan dapat kita dengar dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara. Pada kesempatan hari ini, di malam hari ini, kita bersama akan kembali mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema persekutuan doa kita pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca, lalu kemudian akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu setelah kami menjalani seluruh aktivitas kami di beberapa hari ini sampai dengan di tengah pekan hari ini. Ada banyak pengalaman peristiwa yang Tuhan perkenankan untuk kami lalui. Kami dapat kembali melakukan persekutuan doa. Jika pada kesempatan malam hari ini kami akan membaca berita firman Tuhan, lalu kemudian juga akan berusaha menghidupi dan melakukannya. Biarlah Tuhan boleh memimpin setiap kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dan terlebih lagi boleh melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa, mengucap syukur, dan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari Ibu Bapak boleh mempersiapkan bagian bacaan melalui Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari Ibu Bapak kita bersama membuka Alkitab bersama-sama dengan keluarga ataupun pribadi, mempersiapkan bagian bacaan Alkitab melalui Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang pada malam hari ini menjadi dasar firman Tuhan dan akan saya bacakan. Demikian saudara-saudara bagian bacaan Alkitab kita. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang boleh ikut membaca, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi rindu untuk melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap kita boleh dalam keadaan yang baik, kita bisa tetap bersuka cita, kita bisa tetap rajin berdoa kepada Tuhan, dan terlebih lagi kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam setiap pergumulan dan apapun yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada persekutuan doa kita kali ini, tema yang diambil yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau dalam dunia pekerjaan ada istilah pensiun. Ya, mungkin juga ada sebagian dari ibu bapak
yang mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini juga sudah berada di dalam masa pensiun, atau mungkin sedang MPP, masa persiapan pensiun. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pensiun itu dialami oleh seseorang biasanya dikarenakan usia yang bersangkutan itu sudah melewati batas maksimal dari usia yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah institusi di mana kita bekerja, yang membatasi usia maksimal seseorang untuk bisa berkarya di tempat tersebut. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengalami masa pensiun, menghadapi masa pensiun, konon kabarnya adalah situasi yang tidak mudah. Apalagi kita biasa beraktivitas, kita biasa melakukan ini dan itu, tetapi ketika memasuki masa pensiun, maka ada penyesuaian di dalam diri kita. Nah, tentu saja semoga saudara, Bapak Ibu, khususnya para orang tua kami yang mungkin sudah masuk masa pensiun ataupun sedang MPP pada saat ini bisa tetap bersuka cita. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tentu perlu menyadari bahwa memang ada batasan ya dalam diri kita. Salah satu ciri keterbatasan kita itu adalah ditunjukkan dengan ada hal-hal yang tidak bisa lagi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, tentu saja kalau bicara tentang dunia pekerjaan, saudara-saudara, pasti ada sesuatu yang berbeda, baik skill, ketahanan, endurance ya, seseorang yang sudah berusia senior dibandingkan oleh orang-orang yang berusia muda. Bagi generasi muda misalkan, saudara-saudara, mereka itu, atau ya boleh dikatakan kami ya, termasuk generasi dalam usia saya, itu sangat familiar misalkan dengan mempergunakan teknologi. Apalagi kalau generasi-generasi yang jauh lebih di bawahnya gitu ya, saudara-saudara ya, itu sangat fasih, sangat biasa, bahkan juga sudah canggih lah, boleh dikatakan demikian. Tetapi berbeda dengan generasi-generasi senior, generasi-generasi yang jauh lebih tua. Pasti butuh adaptasi. Kenapa? Karena belum tahu sebelumnya cara mempergunakannya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada keterbatasan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kalau pada malam hari ini tema kita yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, sedikit saya ingin mengulang kembali Bapak Ibu, bahwa kitab Pengkhotbah ini dituliskan oleh seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal yakni Salomo. Dan Salomo ini di Alkitab dia menuliskan ada 3 bagian kitab, yakni Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Kidung Agung ditulis ketika Salomo ini masih berusia sangat muda, dan kelihatan kan saudara-saudara dari bahasa itu yang ditampilkan oleh kitab Kidung Agung itu sangat menunjukkan gejolak orang muda. Lalu Amsal ini dituliskan ketika Salomo ini berada di dalam usia yang matang, dewasa boleh dikatakan demikian. Dan Pengkhotbah ini dituliskan ketika Salomo dalam keadaan usia yang lebih lanjut lagi daripada usia dewasa. Atau boleh dikatakan saat itu dia sudah pada lanjut usia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tema kita mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, dan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 ini biasanya yang paling dikenal orang, yang paling cukup ngetren boleh dikatakan demikian, ayatnya itu ayat 11. Yang mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kemudian kita tarik untuk kehidupan kita dan kita berusaha meyakini bahwa sekalipun hari ini kita mengalami situasi yang gak enak, kita punya pergumulan, kita punya beban, percayalah dan tetaplah bertumbuh dan bersabar di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi pada malam hari ini, mari kita sama-sama melihat apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Salomo dalam refleksinya ya, terhadap perjalanan seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salomo ini lahir tentu saja bukan di dalam keluarga yang sederhana.
Dia nggak mengalami pergumulan seperti ayahnya Daud. Pergumulan berjuang untuk mempertahankan dan meluaskan kerajaan. Enggak, dia nggak mengalami. Jadi Salomo ini jelas-jelas lahir di lingkungan istana. Dia lahir di lingkungan istana, bahkan dia menjadi salah satu orang yang penting kan di istana itu. Ya sudah pasti dia mendapatkan perhatian, pelayanan yang sangat khusus, yang berbeda. Walaupun banyak istri Daud, tapi Salomo ini adalah salah satu putra mahkota. Dan akhirnya kan dia jadi raja ya, saudara ya. Nah, dalam kondisi ini artinya boleh dikatakan saudara, soal uang, soal materi, soal kejayaan enggak jadi masalah sebetulnya untuk hidup Salomo. Tetapi dalam bagian bacaan ini, saudara, kita bersama melihat bahwa ada sebuah kesadaran iman akhirnya yang dialami oleh Salomo. Dengan melihat bahwa segala sesuatunya itu sia-sia. Dan dia mengatakan untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ada waktunya. Tidak kekal selama-lamanya. Orang berusaha untuk tampil cantik, tampil ganteng, tampil prima misalkan, ya mulai dari yang rajin olahraga, Bapak Ibu Saudara, sampai dalam perkembangan teknologi sekarang itu suntik di mana-mana. Tetapi tidak bisa membohongi hal yang nature dari kehidupan kita, bahwa ya kulit pasti kendor, ada sesuatu yang berbeda, pasti beda kan Ibu Bapak. Coba Ibu Bapak melihat di kaca pada hari ini dengan foto bertahun-tahun, berbelas tahun, atau berpuluh tahun lalu. Pasti akan berbeda. Nah, segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Tidak ada yang kekal di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam refleksi daripada Salomo, saudara, kan Salomo melihat bahwa harta benda kejayaan, bahkan status dia sebagai seorang raja pada saat itu bukanlah menjadi sesuatu yang dibanggakan. Karena segala sesuatu ada masanya. Dan di dalam kehidupan kita juga demikian. Nah, saudara, dikatakan demikian dalam ayatnya yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jika ditanya, saudara, bagi yang bekerja ya, yang sudah pernah bekerja juga tentu saja pasti bisa menjawab. Gimana perasaannya bekerja? Enak atau enggak? Mungkin ada orang mengatakan bahwa, oh enak bekerja. Kalau apa? Kalau dapat teman kerja yang enak. Kalau dapat atasan yang juga ramah. Dapat lingkungan yang menyenangkan. Dan jangan lupa, gajinya juga nggak kecil dong. Misalkan begitu. Ada rewardnya, ada bonusnya. Baru kemudian kita katakan, saya menikmati pekerjaan saya. Tetapi apakah pekerjaan itu membuat kita capek, kita lelah? Mana ada kita bekerja tapi tidak merasakan kelelahan atau capek. Pasti kita akan mengalaminya. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-10, anak-anak manusia itu bekerja untuk melelahkan dirinya. Salomo bukan mengatakan bahwa nggak usah kerja, itu hanya ingin melelahkan diri. Tetapi sebetulnya Salomo melihat bahwa kelelahan, keletihan, pekerjaan, kesibukan manusia itu seringkali membuat diri kita itu pada akhirnya memiliki keterbatasan waktu kepada Tuhan. Persoalannya bukan karena pekerjaannya. Persoalannya adalah karena diri kita. Itu yang dilihat oleh Salomo. Dan kemudian Salomo dalam refleksinya mengatakan bahwa ada keterbatasan dalam kehidupan manusia. Kita berusaha melakukan ini dan itu. Tapi ada keterbatasan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keterbatasan di dalam kehidupan ibu bapak, saudara dan saya, sebetulnya itu menunjukkan bahwa kita itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah orang yang terbatas. Dan karena keterbatasan itu tidak ada jalan lain bahwa kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam ayat ke-9 misalkan dikatakan demikian. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
Dalam bagian ini Salomo melihat bahwa orang yang berjeripayah melakukan pekerjaannya ternyata membuat hubungannya dengan Tuhan itu menjadi tidak maksimal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan anak ibu bapak? Di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan yang dilakukan pada saat ini, apakah kita dekat kepada Tuhan, atau jangan-jangan karena kesibukan-kesibukan kita menjadi jauh daripada Tuhan? Kalau ditanya saudara, kapan sih manusia itu merasa dirinya sudah cukup dari apa yang dia inginkan dan dari yang ia miliki? Manusia itu nggak ada cukupnya. Manusia itu nggak pernah puas kan? Pasti sudah punya satu barang, kita ingin yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kita pasti nggak pernah puas. Apalagi kalau bicara soal perkembangan dunia saat ini, wah cepat sekali. Gimana gadget handphone itu serinya berkali-kali di-upgrade dan diperbaharui. Ya, kalau kita kemudian tidak menahan diri, ya sulit juga. Ada banyak yang kita inginkan. Tapi tentu saja ada keterbatasan. Kalau dalam ayat ke-11 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada keterbatasan. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini firman Tuhan menyapa setiap kita di dalam setiap keterbatasan kita. Mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga ingin melihat di dalam setiap keterbatasan kita, saudara-saudara, kita juga perlu memiliki kesabaran. Mungkin pada malam hari ini ibu bapak, saudara dan saya memiliki sebuah pergumulan yang kemudian pergumulan itu kita rasa kok nggak berubah ya. Tahun boleh ganti, hari boleh ganti, waktu juga boleh berubah, tapi kok begini-begini saja rasanya. Nah, dari bagian bacaan Alkitab dan tema kita pada malam hari ini juga kiranya bisa menyapa setiap kita. Bahwa pasti ada waktunya Tuhan. Kapan itu? Nah, itu persoalannya saudara, hanya Tuhan yang bisa tahu. Oleh karena itu, supaya kita bisa tetap hidup di jalan Tuhan dan bisa tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang buat kita, mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita boleh hidup dan hanya bergantung kepada Tuhan. Mari juga ibu bapak boleh mengingatkan ya, bagi anak-anak ibu bapak, saudara yang mungkin bekerja, pergi gelap, pulang gelap, sibuk sekali, bahkan juga untuk ikut persekutuan juga mungkin waktunya terbatas. Kalau bicara pelayanan apalagi mungkin waduh jauh, tapi kita rindu mereka bisa terlibat. Mari kita mengingatkan mereka dan mari bersama kita sapa setiap mereka dengan mengatakan jangan lupa siapa yang memberikan pekerjaan dan siapa yang mempercayakan kamu hidup pada saat ini. Bukan karena diri kita, tetapi hanya karena Tuhan. Nah, saudara, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kita dan kita boleh senantiasa berpengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Amin. Saudara, mari kita kini masuk di dalam doa malam bersama pada kesempatan kali ini. Mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu bersyukur kami boleh bersama dengan keluarga kami dan di dalam setiap pergumulan dan di dalam juga setiap kerinduan, di dalam setiap pengharapan yang kami miliki. Biarlah kami boleh belajar untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan di dalam dan apapun pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, yang Tuhan juga percayakan bagi anak-anak kami.
biarlah pekerjaan tersebut bukan kemudian menjauhkan kami daripada Tuhan. Kami yang harus melatih diri kami yang juga harus mendisiplinkan diri kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang boleh menguatkan kami dan menopang serta menolong kami. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, Bapa kuatkanlah mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul dalam relasi keluarga, bagi mereka yang bergumul tentang pekerjaan dan ekonomi, Tuhan juga yang kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena pada hari ini mereka berulang tahun ataupun dalam satu pekan ini Tuhan Yesus yang juga boleh memberikan sukacita atas mereka. Berdoa mulai daripada anak-anak ya Tuhan sampai dengan para orang tua terkasih kami, para lansia di dalam seluruh kehidupan kami bersama. Beberapa waktu lagi kami akan mengambil waktu untuk beristirahat malam. Tuhan, biarlah Engkau boleh senantiasa memelihara kehidupan kami. Jagalah kami seturut dengan pekerjaan dan cara Tuhan. Kediaman kami, rumah kami, dan keluarga kami. Dan untuk setiap hal yang akan kami lakukan esok hari, biarlah Tuhan juga yang boleh memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, di malam hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun pergumulan kita begitu berat, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita di pekan ini dengan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita menutup persekutuan doa ini dengan menyanyikan Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Ingat jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri persekutuan kita di malam hari ini dengan bersama-sama
dan penuh syukur kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.